PA bersuka cita. Yes, yes, yes. Senangnya bisa bertemu lagi dalam IMPA online di minggu ini. Kang Gita, minggu ini ada yang spesial loh. Wah, apa tuh Kak Keke? Minggu ini kita merayakan ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Oh iya, aku ingat. Ulang tahunnya jatuhnya di hari Senin besok kan? Betul banget. Nah, kalau gitu kita ucapin yuk. Cara ngucapinnya gini adik-adik. Kalau Kang Gita sama Kak Keke bilang 1, 2, dan 3, kita sama-sama katakan Selamat ulang tahun Opa dan Oma. Tuhan Yesus memberkati. Bisa kan? Bisa dong. Yuk Kak Keke. Yuk. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Opa dan Oma. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah. Pastikan adik-adik berada di tempat yang nyaman. Dan jangan lupa siapkan Alkitab juga alat tulis. Jika sudah, sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Gimana sikap saat teduhnya? Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Adik-adik, sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai dengan hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa untuk mengikuti IMPA online pada hari ini. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat mendengar cerita tentang firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, Kak Keke, sekarang kita mau membaca Mazmur. Tapi sebelum membaca Mazmur, Kang Gita dan Kak Keke mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 137 dengan judul Senang Ku Baca Alkitab. Sekarang kita mau membaca Mazmur. Yuk disiapkan Alkitabnya.
Jika sudah disiapkan Alkitabnya, kita buka dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Cara bacanya, tulisan yang tercetak keluar dibaca oleh Kak Keke, dan tulisan yang tercetak ke dalam dibaca adik-adik dibantu dengan Kak Anggita. Mari bermazmur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur pada minggu ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur, kita sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang berpegang. Adik-adik, sebelum kita pisah kelas, kita akan mendengarkan pengumuman. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk
Kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang kita udah masuk dalam kelas AK. Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Coba sekarang siapkan Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah, sebelum mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Marlen, Kak Dede mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu nih. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesempatan kami dapat beribadah di pagi hari ini. Sertai dan lindungi kami senantiasa agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan kami mampu untuk melakukannya dalam keseharian hidup kami. Berkati juga Kak Marlen yang akan menyampaikan cerita, supaya apapun yang Kak Marlen sampaikan hanya berasal daripada Tuhan Yesus saja. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita panggil yuk Kak Marlen ya. 1, 2, 3. Kak Marlen. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Marlen. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang akan kita pelajari dari kitab Perjanjian Lama. Nah adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Mari kita buka kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ke-3. Sekali lagi ya, kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 hingga yang ke-3. Mari kita baca bersama-sama ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian bacaan Alkitab. Hosea adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Namanya memiliki arti keselamatan. Nabi Hosea memiliki istri bernama Gomer. Mereka memiliki 3 orang anak. Yang pertama, Yizreel. Yang kedua, seorang anak perempuan bernama Lo-Ruhama. Anak yang ketiga bernama Lo-Ami. Nabi Hosea tinggal di bagian utara kerajaan Israel yang disebut Efraim atau Yakub. Ia dipanggil untuk berbicara atas nama Allah pada masa pemerintahan Raja Yerobeam kedua. Masa kepemimpinan Raja Yerobeam sangat buruk karena ia tidak taat kepada Allah. Umat Israel pada masa itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka justru patuh pada perintah Raja Yerobeam untuk menyembah Baal. Sikap ini tentunya tidak disukai oleh Tuhan karena mereka berpura-pura menyembah Tuhan. Nabi Hosea selalu mengingatkan umat Israel agar tidak menyembah dewa Baal, tetapi menyembah Tuhan Allah saja. Namun sikap
bangsa Israel tidak berubah. Dan Nabi Hosea tahu bahwa nantinya kerajaan Israel akan hancur oleh kerajaan Asyur. Tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Adik-adik, siapa yang tahu bunga seindah ini siapa yang menciptakan? Ya, jawabannya Tuhan Allah ya. Baik adik-adik, gambar yang di samping kakak, kira-kira siapa yang menciptakan juga ya? Ya, betul jawabannya, Tuhan. Nah, Kak Marlen, mama papa di rumah, atau kakak, ataupun orang-orang di sekitar kita, adik-adik sendiri. Ya, kita disebut manusia yang juga diciptakan oleh siapa? Ya, diciptakan oleh Tuhan. Betul jawabannya. Baik adik-adik, kalian tahu tidak bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling dikasihi? Ya, adik-adik pasti tahu itu. Nah, tapi adik-adik tahu tidak kalau Tuhan punya rencana atau harapan yang begitu indah bagi masa depan adik-adik semua? Wah, pasti jawabannya ada yang belum tahu ya. Nah, adik-adik, kita hari ini diingatkan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi dari kitab Hosea, bahwa kita juga harus mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Jadi tidak sekedar tahu, tapi juga mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di cerita tadi ya. Ya, pada masa lalu bangsa Israel, mereka tahu beribadah kepada Tuhan, tapi beribadah mereka tidak sungguh-sungguh karena mereka belum mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, di samping beribadah pada Tuhan, tapi mereka menyembah dewa, menyembah Baal. Itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan ingin agar kita semua mau menyembah hanya kepada Tuhan satu-satunya yang kita percaya. Nah, adik-adik, kita hari ini mau belajar untuk tekun mengenal Allah. Ya, gimana caranya ya? Ya, adik mau tahu caranya? Jawabannya yang pertama yaitu membaca Alkitab. Ya, Alkitab adalahnya satu-satunya sumber yang dapat kita percaya bahwa isinya adalah tuntunan ataupun perintah firman Tuhan bagi manusia yang bisa kita pelajari. Nah, adik-adik, dari internet kita bisa banyak mendapatkan informasi ya, atau cerita-cerita Alkitab yang bisa kita pelajari. Tapi hati-hati karena juga banyak yang mungkin tidak sama dengan ada yang di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk tetap membaca Alkitab. Ya, tidak hanya hari Minggu ya, tapi di hari yang lain, baik Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Ya, nah, lalu yang kedua, yaitu berdoa kepada Tuhan. Berdoa berarti bercakap-cakap kepada Tuhan ya. Adik-adik bisa mencurahkan isi hati kalian kepada Tuhan. Dan kalian juga bisa belajar untuk mengenal suara Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, ya adik-adik, jangan lupa dan jangan bosan untuk mau belajar dan mendengarkan nasihat orang tua. Ya, di sekeliling kita ada mama papa, ada kakak,
atau saudara yang paling tua, atau guru, kakak pelayan, atau pendeta. Ya, semuanya bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, keberadaan mereka bisa menolong kita juga untuk dapat mengenal suara Tuhan. Ya itu tadi caranya, mau mendengarkan nasihatnya ya. Nah, spesial nih adik-adik, tanggal 12 Oktober nanti Pelkat PKLU ya, Pelkat kaum lanjut usia akan merayakan ulang tahun. Nah, jadi kita sebagai rasa terima kasih kita boleh mengucapkan selamat ulang tahun kepada oma opa kita, atau opung, atau kakek nenek, atau mbah eyang yang ada saat ini bersama-sama kalian. Ya, kita juga bisa belajar dari kehidupan kakek dan nenek kita yang selalu setia mau belajar dan mau beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita juga harus semangat. Walaupun orang tua atau kakek nenek kita sudah lanjut usia, tapi mereka masih semangat mau beribadah. Nah, kita juga tidak boleh ya kehilangan semangat untuk beribadah. Nah, siapa nih yang di rumah masih suka malas belajar, atau malas berdoa, atau malas baca kitab, atau malas beribadah? Ya, kali ini kita harus semangat ya adik-adik. Jangan terlena dengan kemalasan kita. Siap untuk belajar dan tekun mengenal Allah? Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk, yang duduknya sudah tiduran atau sudah males-malesan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Posisi doanya, ayo duduk yang manis. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih banyak atas hari ini. Tadi kami mendengarkan firman Tuhan dan kami ingin mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin rajin membaca Alkitab, kami ingin rajin berdoa dan bersyukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkatilah bangsa Indonesia ini supaya kami rakyatnya hidup rukun dan damai. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri dan pejabat-pejabat lainnya, begitu juga jajarannya, supaya mereka dalam bekerja Engkau berikan mereka kebijaksanaan. Buka hati dan pikiran mereka supaya kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang mereka ambil dapat bermanfaat bagi kami rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami GPIB Pelita. Berkatilah Ibu Pendeta Ellen. Berkatilah pendeta-pendeta lainnya. Berkatilah majelis-majelis yang bertugas. Berkatilah kakak layan PA dan PT, supaya pelayanan kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami dapat mewartakan Injil dan mewartakan bahwa keselamatan itu ada di tangan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami. Saat ini kami belajar dari rumah. Kami pun beribadah dari rumah. Berkatilah kami, guru-guru kami, para pembina kami atau pendamping kami, supaya kami semua sehat selalu. Berikanlah kami kepintaran, agar kami dapat berguna bagi bangsa dan negara ini, bagi pelayanan di ladang-Mu juga Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami.
sekarang sedang memperingati HUT PKLU. Berkatilah Oma dan Opa kami, supaya Oma dan Opa kami sehat selalu dan bahagia di masa tuanya. Begitu juga dengan kedua orang tua kami, kakak adik kami, om tante kami. Berkatilah kami semua, supaya kami sehat selalu dan dijauhkan dari virus corona. Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang yang hari ini belum makan, yang tidak berkecukupan, supaya mereka tetap bersyukur atas apa yang mereka miliki, dan berikanlah mereka makanan yang secukupnya, begitu juga rezeki kepada mereka. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, baik mereka terkena virus corona ataupun penyakit lainnya. Sembuhkanlah mereka supaya mereka bisa sehat kembali, mereka bisa melakukan aktivitas mereka dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Teman-teman kami yang sakit ataupun keluarga teman-teman kami yang sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan Yesus. Doa ini akan kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama dalam ibadah online. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Persembahan yang sudah kami berikan ini adalah rasa ungkapan syukur kami atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan mau berkati persembahan yang sudah kami berikan ini, agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Nah, aktivitas kita pada saat ini kita memerlukan kertas putih 1 lembar aja, lalu kertas origami beberapa warna, lalu spidol dan oil pastel. Oil pastel itu krayon,
terus gunting, pensil, dan juga stiker. Tapi untuk stiker ini untuk yang punya aja, yang ada di rumah tuh biasanya kan adik-adik suka kumpulin stiker. Jadi boleh dipakai ya. Nah, sekarang kita mau ajak adik Steven untuk bikin aktivitasnya sama-sama ya. Ya, adik-adik, langkah pertamanya yaitu kita ambil kertas origami dan juga pensil. Dan kemudian kita akan menggambar tangan kita. Kita letakkan tangan kita di atas kertas origami, lalu kita gambar. Ya, gambar yang kedua yaitu adalah kita akan menggambar Alkitab. Ya, kita akan menggambar persegi panjang, lalu kita tulis Alkitab di tengahnya. Bisa ya? Nah, gambar yang terakhir kita akan menggambar not balok. Nah, adik-adik pertamanya gambar oval dulu. Lalu kita kasih di atasnya seperti not balok. Nah, langkah yang kedua setelah adik-adik menggambar, adik-adik harus mengguntingnya satu persatu. Hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Adik-adik tempelkan 3 gambar tadi di atas kertas HVS yang sudah kita tuliskan judul ya. Nah, langkah terakhirnya di atas setiap gambar tadi kita harus tulis sesuatu. Nah, gambar tangan kita tuliskan berdoa. Ya, gambar kedua yaitu gambar Alkitab, kita menuliskan di atasnya membaca firman Tuhan. Ya, gambar terakhir not balok yaitu mengucap syukur. Bisa ya menulisnya? Ya, pintar. Oke adik-adik. Seperti ini jadinya adik-adik. Terima kasih ya adik Steven. Adik-adik, jikalau adik-adik sudah selesai, adik-adik boleh kirimkan gambarnya ke WhatsApp kakak-kakak pelayan atau boleh diupload ke Instagram @pagpibpelita. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melakukan aktivitas dan juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan doa ya. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sampai pada saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, kami tahu ibadah kami masih melalui online. Walaupun begitu Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya apabila kami beribadah dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat. Dan juga Tuhan berkati kakak-kakak pelayan yang telah melayani kami hari ini. Kiranya pada minggu depan kakak-kakak layan akan tetap melayani kami dengan sehat. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa, apabila adik-adik melakukan perjalanan, jangan lupa apabila sampai di rumah, langsung membersihkan diri. Jangan lupa rajin cuci tangan, memakai masker, makan makanan yang sehat, biar adik-adik terhindar dari penyakit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.